Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membedakan soal asam basa, hidrolisis garam, dan larutan penyangga. Nah, kalian sudah belajar ya bagaimana cara menentukan pH asam basa, hidrolisis garam, dan larutan penyangga. Nah, biasanya setelah kalian mempelajari ketiga bab ini, seringkali muncul pertanyaan, kalau ada soal, itu pakai rumus apa ya? Apakah asam basakah, hidrolisis garamkah, atau larutan penyanggakah? Nah, simak video berikut supaya kalian lebih memahami bagaimana cara membedakan menghitung pH ketiganya. Pertama, kita akan memahami bagaimana cara membedakan perhitungan pH asam basa, hidrolisis garam, dan larutan penyangga secara langsung. Artinya, soal yang tidak perlu menggunakan cara penguraian MLS, tapi langsung dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang pertama, jika di soal hanya melibatkan satu senyawa saja, ya, bisa asam saja atau basa saja, dan ini asamnya bisa asam lemah atau asam kuat, ya. Begitupun juga dengan basanya bisa basa lemah atau basa kuat saja. Nah, untuk petunjuk ini, maka kalian gunakan rumus asam basa biasa. Ya. Jadi ingat, kalau misalnya soalnya hanya melibatkan satu senyawa saja, ya, asam saja atau basa saja, maka gunakan persamaan atau rumus asam basa biasa. Nah, kita kembali mengingat ya, apa saja rumus untuk asam basa. Pertama, asam kuat, ya, mencari konsentrasi H+-nya itu adalah A dikali MA. Kemudian basa kuat ada konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Kemudian asam lemah ada konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian basa lemah ada konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Nah, selanjutnya, jika kalian menemukan soal yang hanya melibatkan senyawa garam saja, ya, maka kalian gunakan persamaan atau rumus hidrolisis garam. Ya, ingat, jika yang dilibatkan hanya senyawa garam saja, maka gunakan persamaan atau rumus hidrolisis garam. Apa saja rumusnya? Nah, yang pertama untuk garam basa, ya, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, berarti persamaannya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali konsentrasi anion. Kemudian garam asam, ya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, persamaannya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation. Satu lagi, ya, untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, ya, jika Ka lebih dari Kb, maka kalian gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka, ya. Selanjutnya, jika Kb-nya lebih besar dari Ka, maka gunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali Kb, gitu ya.
kita lanjut ya. Jika kalian menemukan di soal ya, yang dilibatkannya itu adalah senyawa asam lemah plus garamnya atau basa lemah plus garamnya, maka kalian gunakan persamaan atau rumus larutan penyangga. Ya, ingat jika di soal yang dilibatkannya adalah senyawa asam lemah plus garamnya atau basa lemah plus garamnya, maka gunakan persamaan atau rumus larutan penyangga. Nah, ada dua persamaan ya. Untuk larutan penyangga yang bersifat asam, persamaannya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Kemudian, larutan penyangga yang bersifat basa, persamaannya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, sekarang bagaimana jika kita harus menggunakan cara tidak langsung ya, atau yang diketahuinya itu adalah baru senyawa asam basanya ya. Jadi kalau di soal itu yang dilibatkannya adalah senyawa asam dan basa ya. Itu kalian harus mereaksikan kedua asam basa tersebut, kemudian buat MRS ya. Ingat, jika di soal yang dilibatkan itu masih senyawa asam dan basanya ya, jadi senyawa garamnya belum ada, itu kalian harus mereaksikan kedua asam basa tersebut kemudian buat MRS gitu ya. Nah, untuk cara MRS ini itu juga ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, kalau yang dilibatkannya itu adalah senyawa asam kuat dan basa kuat, kemudian kedua mol senyawa ini habis ya, maka pH-nya adalah netral atau sama dengan 7 ya. Jadi tidak usah dihitung lagi. Kemudian jika yang dilibatkannya adalah ada yang lemah dan ada yang kuat ya. Ini ada dua ya. Jadi kalau mol asam kuat dan basa lemah keduanya habis ya, atau kebalikannya mol basa kuat dan asam lemah keduanya habis, gunakan rumus hidrolisis garam ya. Jadi yang namanya hidrolisis garam itu berarti kedua reaksinya itu molnya harus habis. Tapi ingat, salah satunya harus ada yang lemah ya. Mol asam kuat dan basa lemah atau mol basa kuat dan asam lemah keduanya habis gitu ya. Kemudian, nah yang ketiga, kalau hanya mol asam lemah yang bersisa atau mol basa lemah yang bersisa, ini biasanya diikuti dengan mol garam juga ya. Nah, berarti kalian gunakan rumus larutan penyangga. Jadi sesuai komponennya ya, ada yang lemahnya, kemudian garam ya. Jadi bisa asam lemah plus garam atau basa lemah plus garam ya. Berarti ini yang digunakannya adalah rumus larutan penyangga. Terakhir ya, jika hanya mol asam kuat atau mol basa kuat yang bersisa ya, hanya kedua ini ya yang bersisa, maka gunakan rumus asam basa biasa gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan untuk MRS kapan kalian menggunakan rumus asam basa, kapan kalian menggunakan rumus hidrolisis garam, dan kapan kalian menggunakan rumus larutan penyangga ya. Nah, kita coba langsung ke contoh soal ya. Di
Di sini soalnya katanya ada 100 ml ya, H2SO4 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml KOH 0,1 molar ya. Tentukan pH campurannya berapa. Nah, ini contoh soal untuk cara yang tidak langsung ya. Karena di sini yang dilibatkannya baru asam dan basanya, otomatis kita harus mereaksikan dulu asam dan basa ini membentuk apa ya. Nah, ini sudah dikerjakan ya. Kalian kan sudah belajar bagaimana cara menentukan MRS. Nah, untuk soal ini ya, jadi kalau ada H2SO4 ditambah dengan KOH, itu jika direaksikan akan menghasilkan K2SO4 ditambah 2H2O. Jangan lupa harus disetarakan ya. Kemudian mula-mulanya diisi dengan keterangan di soal ya, volume dikali dengan molaritas, begitupun dengan KOH-nya, volume dikali molaritas ya, 10 milimol 10 milimol ya. Kemudian cari reaksi pembatasnya ya. Bagaimana? Dengan cara membagi mol mula-mula dengan koefisien ya. Kemudian diperoleh, ternyata di soal ini yang bersisa adalah mol asam kuatnya ya, 5 milimol. Nah, ya. Karena yang direaksikannya adalah asam kuat dan basa kuat, kemudian ada mol asam kuat yang bersisa, berarti untuk soal ini kalian gunakan rumus asam basa biasa ya. Karena ini asam yang bersisanya, jadi rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA gitu ya. Selanjutnya untuk soal yang kedua ya. Tentukan pH campuran dari 50 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml KOH 0,1 molar. Diketahui Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Ini pun sama, soalnya baru melibatkan asam dan basa, berarti harus kita reaksikan. Nah, ini ya. CH3COOH ditambah KOH, ini kalau direaksikan menjadi CH3COOK ditambah H2O ya. Caranya sama dengan soal sebelumnya ya. Dimasukkan dalam satuan milimol ya. Mula-mulanya 5 milimol ya untuk CH3COOH, KOH-nya pun sama 5 milimol. Nah, dan ternyata kedua reaksinya ini habis ya. CH3COOH molnya habis, KOH pun molnya habis. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, kedua reaksinya habis, berarti kalian gunakan rumus hidrolisis garam ya. Dengan catatan tidak sejenis ya kekuatannya, tapi ada yang lemah, ada yang kuat. Berarti gunakan rumus hidrolisis garam ya. Nah, selanjutnya ada 100 ml larutan asam nitrit 0,4 molar dicampur dengan 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar ya. Jika nilai KaHNO2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4, maka pH campurannya berapa ya. Ini pun sama, asam nitrit ya dan kalsium hidroksida, berarti ini asam dan basa ya. Berarti kita reaksikan dulu. NO2 ditambah CaOH 2 kali menjadi CaNO2 2 kali ditambah 2H2O ya. Ini kita hitung ya, mol-molanya
ada 40 milimol ya, 100 dikalikan 0,4, kemudian 100 dikalikan 0,1 ya. Ini seharusnya ada 2 di sini ya. Jadi hasil penyetaraannya 2HNO2 ditambah CaOH 2 kali menjadi CaNO2 2 kali ditambah 2H2O ya. Nah, ternyata setelah dihitung itu yang bersisanya adalah mol asam lemah ya, 20 milimol, dan mol garamnya yaitu 10 milimol. Nah, jika kasusnya seperti ini, berarti kalian gunakan rumus larutan penyangga ya. Jadi ada komponen yang lemah dan garamnya itu molnya bersisa. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami untuk perhitungan secara tidak langsung, mana yang menggunakan rumus asam basa, mana yang menggunakan rumus hidrolisis garam, dan mana yang menggunakan rumus larutan penyangga. Nah, selanjutnya, gimana nih kalau misalnya menemukan soal ya, tapi pH-nya dulu yang diketahui ya. Kalau tadi kan menentukan pH-nya berapa, nah kalau sekarang menentukan perhitungan yang pH-nya diketahui terlebih dahulu. Nah, biasanya yang sering membingungkan itu antara perhitungan hidrolisis garam dan larutan penyangga. Nah, ini contoh yang pertama ya. Jadi ada campuran X mililiter CH3COOH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml KOH 0,2 molar menghasilkan larutan yang memiliki pH sama dengan 5. Jika KaCH3COOH sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5, maka nilai X-nya berapa? Berarti dalam soal ini yang ditanyakannya adalah volume dari CH3COOH. Ini pun sama ya, cara tidak langsung, artinya harus direaksikan dulu antara asam dan basanya ya. Berarti ketika CH3COOH direaksikan dengan KOH itu dihasilkan garam CH3COOK dan H2O. Nah, sekarang yang menjadi fokus kalian, lihat garamnya ya. CH3COOK ini adalah garam yang bersifat apa? Apakah asam, apakah basa, apakah netral ya. Nah, karena CH3COOK ini berasal dari asam lemah CH3COOK dan basa kuat KOH ya, berarti CH3COOK ini bersifat garam basa ya, karena berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, kemudian ketika kalian sudah tahu sifat garamnya ya, kemudian kalian lihat di soal ini pH-nya berapa. Ternyata di soal pH-nya pH asam ya, pH-nya sama dengan 5. Kalau soalnya hidrolisis ya, antara sifat garam dan pH yang diketahui itu harus sinkron ya. Jadi kalau garam basa berarti pH-nya pun harus pH basa kalau soalnya hidrolisis ya. Nah, karena di soal ini tidak sinkron antara sifat garam dengan pH-nya ya. Nah, pH-nya 5, sifat garamnya basa, berarti kan nggak nyambung ya. Nah, berarti ini bukan soal hidrolisis garam ya. Berarti soal apa? Nah, berarti soal ini adalah soal larutan penyangga ya. Kenapa larutan penyangga? Karena di sini melibatkan asam lemah ya, CH3COOH dan garam. Jadi ada asam lemah dan basa konjugasi gitu ya.
Nah, ini ya. Kalau sudah dilakukan perhitungan, ya di sini bisa kalian lihat. Kita misalkan saja kalau tidak diketahui berarti 0,1x untuk CH3COOH dan 20 mmol untuk KOH ya. Nah, ini setelah dihitung ya, mol yang bersisanya ternyata ada mol asam lemah yang bersisa dan mol garam. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau ada mol yang sisa itu dari yang lemah dan garamnya, berarti kalian gunakan rumus larutan penyangga ya. Nah, kita peroleh ya, kita gunakan perhitungan larutan penyangga berarti yang bersifat asam ya, karena di sini melibatkan asam lemah. Nah, kita peroleh ternyata volume dari CH3COOH-nya adalah 300 ml. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal terakhir. Jika ke dalam 60 ml larutan NH4OH X molar dengan Kb NH4OH sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 4 ditambahkan 40 ml H2SO4 0,075 molar, ternyata pH larutan yang terjadi adalah 6 min log 2. Maka nilai X adalah berapa ya? Dalam soal ini berarti yang ditanyakannya adalah molaritas dari NH4OH ya. Soal ini sama, jadi kita harus mereaksikan dulu antara NH4OH dan H2SO4 ya. Garam yang dibentuk adalah NH4 2 kali SO4 ya, ditambah H2O, jangan lupa. Nah, sama. Jadi di sini pun kita analisis garamnya ini garam yang bersifat apa? Apakah asam, apakah basa, ataukah netral ya. Nah, karena NH4 2 kali SO4 ini adalah garam yang berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat H2SO4, maka garam ini bersifat asam ya. Sekarang kita kaitkan antara sifat garam dan pH yang terjadi ya. Di sini bisa kita lihat bahwa pH larutan yang terjadi adalah 6 min log 2. pH asam ya, berarti sinkron antara pH dengan sifat garamnya ya. pH-nya 6 min log 2, garamnya bersifat asam, berarti soal seperti ini adalah soal hidrolisis garam. Nah, kita hitung ya. Mol-mulanya ya, untuk NH4OH 60X milimol, kemudian H2SO4-nya 3 milimol ya. Nah, ketika kita cari pereaksi pembatasnya, ternyata kedua pereaksinya habis ya, baik basa lemahnya maupun asam kuatnya ya. Nah, berarti ini adalah soal hidrolisis garam kan ya. Kita hitung ya, kita mau mencari X, berarti 60X min 6 sama dengan 0 ya. 60X sama dengan 6 berarti diketahui bahwa molaritas NH4OH adalah 0,1 molar ya. Jadi itu ya tips yang bisa kalian gunakan ketika menemukan soal yang tidak diketahui jenisnya ya, karena memang sangat jarang soal yang dijelaskan bahwa ini adalah soal asam basa, ini soal hidrolisis garam, dan ini soal larutan penyangga ya. Jadi mudah-mudahan tips yang sudah Ibu jelaskan bisa membantu kalian kapan kalian menggunakan ketiga rumus tersebut ya. Sekian video dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.